Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua yang saya cintai, sore ini kita akan bukber bersama. Namun sebelum bukber ada sedikit kultum, ya, tidak lama, paling setengah jam, ya, tidak lama. Yang pertama, Pak Anwar mau tanya, nanti kalau ada pertanyaan, siapa yang tepat menjawab ada bonus, ya, ada bonusnya. Sekarang pertanyaan yang pertama, apakah anak-anak masih semangat dalam berpuasa? Jawab dengan jujur, yang sudah mukah berapa? Ngacung. Ngacung berapa kali mukah? 1 kali. Terus 2 kali. Berapa? Nah, 2 kali, ya. Kalau kalian mukah berarti dengarkan dulu. Kalau kalian mukah berarti imane durung kuat. Nah, imane durung kuat, maka kalian tidak akan fokus. Karena puasa itu belajar fokus, ya. Kita fokus. Ojo ngasih terpengaruh, tergoda dengan bau-bau yang enak-enak, mambu bakwan goreng di maem. Ibune gawe roti ambune wangi, ngicipi. Nah, nanti kapan kita akan puasa, ya? Tidak boleh seperti itu. Harus. Nah, kalau yang putri saya percaya mesti nggak ada yang mukah kan, yang putri, kecuali haid. Kalau haid ya pasti tidak boleh puasa. Tapi kalau yang belum haid itu sudah lulus semua belum puasanya? Sampai maghrib enggak? Iya. Bagus. Sekarang dengarkan, ya. Dengarkan, awas. Halo, dengarkan dulu. Ini ada cerita, ya. Ceritanya ini adalah mengejar layang-layang di atas meja. Nah, intinya apa? Kalian itu kalau sekolah biar fokus, ojo nang ngarep meja ning sing diangen-angen layang-layang di awan-awan gitu. Tidak boleh, jadi harus fokus. Dengarkan ya, dengarkan. Di sini ada karakter, namanya sosok seseorang bernama Fahri. Awas, diingat-ingat. Fahri adalah anak yang baik, tapi pikirannya gampang terbang kemana-mana. Diingat-ingat, ya. Yang kedua ada sosok bernama Zaki. Nah, ada yang bernama Zaki? Mana? Zaki aja enggak? Oh, Zaki, ya, kebetulan saja ini. Zaki ini adalah sahabat Fahri yang tenang dan disiplin, ya. Dia adalah si kutu buku. Kutu buku artinya apa? Apa? Suka membaca, betul kan? Kutu buku. Kalau kutu rambut apa? Tumo. Kalau kutu kasur? Tinggi. Kutu kasur? Tinggi. Kalau kutu jengkol? Koreng. Nyamuk. Ya, nyamuk.
Yang ketiga ada sosok Ustadzah Salma. Ya, Ustadzah Salma ini guru umur 30 tahun, guru yang penyabar dan bijak. Apakah ada di sini guru yang penyabar dan bijak? Ada enggak? Siapa? Ayo tolong sebutkan yang penyabar dan bijak. Tidak usah ragu-ragu, ada enggak? Nah, ini sekarang adegan yang pertama ya. Adegan yang pertama, suasana, dengarkan. Suasana kelas tenang. Semua anak sedang menulis tugas. Fahri duduk di sebelah Zaki. Fahri baru menulis satu kalimat, lalu mulai memainkan pensilnya seperti pesawat terbang. Gitu ya. Zaki yang sedang belajar dengan tenang, belajar tenanan, tiba-tiba Fahri pakai pensil. Akhirnya apa? Fahri mengganggu konsentrasi Zaki. Seperti itu tidak boleh dilakukan. Nah itu ya. Fahri berbisik, Zak, nanti sore main bola enggak? Aku baru beli sepatu baru loh. Nah, Zaki menjawab, tetap menulis tanpa menoleh. Zaki memang anak yang kutu buku dan busuk. Dia tetap menulis tapi menjawab, nanti saja bahasnya pas istirahat. Kerjain dulu tugas dari Ustadzah Salma. Zaki tidak mau diganggu karena dia baru belajar ya. Fahri selalu mengganggu, pengen ngajak main bola, main layang-layang. Tuh. Ada enggak di sini anak yang sering mengganggu begitu? Siapa? Ngacung. Ngacung yang sering mengganggu. Ayo. Besok jangan dilaksanakan lagi ya, kalau mengganggu. Awas. Cukup. Fahri cemberut mencoba menulis lagi, matanya melihat cicak dinding. Wah, cicaknya hebat ya, bisa nempel. Kok aku malah liatin cicak, fokus Fahri. Tiba-tiba imajinasinya membisikkan sesuatu, gangguan. Fahri, lapar enggak? Nah, di kantin ada bakwan anget. Habis itu main layangan nih. Fahri masih saja menggoda Zaki untuk tidak belajar ya, untuk tidak fokus. Paham? Kalian tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar karena akan mengganggu fokus ya. Paham toh? Kok do meneng wae udah lapar apa ini? Udah lapar udah lapar semua? Sebentar lagi, tinggal berapa menit? Siap. Cerita ini didengarkan, nanti ada pertanyaan. Nah, awas, didengarkan. Adegan kedua, Ustadzah Salma menghampiri meja Fahri. Buku Fahri masih kosong melompong. Ya, Ustadzah Salma berbicara kepada Fahri. Fahri, kok bukunya masih bersih sekali? Artinya belum ditulisi apa-apa, masih putih ya. Pikirannya sedang terbang. Kemana tadi? Fahri menjawab,
Maaf Bu Ustadzah, tadi Fahri mau nulis tapi tiba-tiba kepikiran bola, kepikiran bakwan, kepikiran cicak di dinding. Fahri susah konsentrasi. Siapa yang susah konsentrasi? Siapa? Fahri sukanya apa? Mengganggu. Bagus. Dilanjutkan sambil menunggu adzan. Zaki berbicara, iya Ustadzah, tadi Fahri juga ngajain main bola pas lagi ngerjain tugas. Ya, Ustadzah Salma tersenyum ramah. Sini, Ustadzah kasih rahasia biar otak kita nggak gampang terbang. Kalau lagi belajar kalian mau tahu? Fahri dan Zaki menjawab, mau Ustadzah. Awas, dengarkan ya. Bagi kelas 4, 5, 6 kalau mendengarkan ini nanti pasti bisa menjawab ya. Tapi kalau 3 ke bawah mungkin masih sulit. 4, 5, 6 harus bisa menjawab dengan tepat nanti kalau ada pertanyaan ya. Adegan ketiga. Masih berapa menit Bu? Piro? 15 menit. Adegan ketiga ya. Ustadzah Salma. Pertama, tipnya dengarkan ini, dengarkan agar pikiranmu tidak kosong. Dengarkan ya. Ada tip konsentrasi dari Ustadzah Salma. 1. Pertama, berdoa. Mintalah sama Allah agar hati kita tenang. Coba baca Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ayo bersama-sama. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Siapa yang bisa mengartikan? Ngacung. Yang bisa mengartikan Robbi zidni ilman artinya apa? Ayo. Ada enggak? Robbi zidni ilman artinya bisa? Siapa? Enggak ada yang bisa. Ya coba. Apa? Ya terus Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Berilah aku kefahaman, bukan faham tapi kefahaman. Ya bonus. Nah. Ya. Dengarkan lagi, dengarkan. Fahri mengikuti, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Itu artinya ya. Kemudian Ustadzah Salma berkata lagi, singkirkan gangguan. Kalau mau bicara simpan mainan atau benda yang bikin mata kamu melirik ke sana kemari. Kosongkan meja, sisakan buku dan alat tulis. Dengarkan anak-anak. Dengarkan, kalau pas belajar di mejamu ada benda lain disingkirkan enggak? Gitulanan. Nah, gitulanan. Siapa yang gitulanan lagi? Tidak boleh ya. Kalau kalian kelas 6 mau belajar, yang lain singkirkan dulu. Yang dibawa buku yang dipelajari tok. Tidak boleh yang lain, biar kamu bisa fokus dalam belajar. Fahri langsung memasukkan mainan pesawatnya ke dalam buku. Ustadzah Salma, teknik napas. Kalau pikiran mulai terbang, tarik nafas dalam-dalam melewat hidung, buang lewat mulut. Lakukan 3 kali supaya oksigen masuk ke otak.
Sekarang semuanya ya, tarik nafas. Awas semuanya. Silo, calanang silo. Silo semua. Silo semua. Ayo. Dengarkan. Tarik nafas, silo, terus tarik. Terus kalau Pak Anwar belum bilang keluarkan, jangan dikeluarkan ya. Nanti keluarkan bengok. Wah, gitu. Siap. Ayo, tangan di depan semua. Tangan di depan. Tangan di depan semua. Anak laki-laki. Dua tangan. Siap. Tarik nafas. Tidak boleh berbicara. Siap. 1, 2, 3. Tarik nafas. Mata pejamkan. Tarik tangannya tarik ke dada, tangannya di dada semua. Gini, di dada semua. Terus tarik, jangan keluarkan dulu. Siap. Keluarkan. Wah. Sekali lagi. Hop. Sekali lagi. Yo, siap. Nanti tangan di apa? Di depan, tarik nafas, mundur tangannya, tarik ke dada semua ya, tarik ke dada. Siap. Tarik nafas. Yo. 1, 2, 3. Mundur tangannya ke dada. Terus jangan bicara. Ditahan biar bisa konsentrasi sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Keluarkan. Ya. Itu stop. Itu teknik ya, teknik kalau kalian tidak bisa konsentrasi belajar harus begitu, tarik nafas dulu ya. Sambil membaca subhanallah sampai rampung. Dengarkan, hop, stop, dengarkan. Masih berapa menit? Kemudian adegan keempat, Fahri. Nanti ya setelah tugas 1 halaman ini selesai, karakter gangguan kedua, Fahri berhasil menyelesaikan tugasnya. Nah, dengarkan. Dari hasil stop. Dengarkan semua. Dari hasil tadi dialog antara Fahri, yang satu siapa? Zaki dan Bu Ustazah Salma, itu ada kesimpulannya seperti ini. Siap? Dengarkan. Hei. Kesimpulannya dengarkan. Ngopo kuwi? Kesimpulannya 1. Gangguan. Anak harus bisa menerapkan pikiran ya, pikiran yang ada gangguannya. Tidak boleh kalau ada gangguan harus dibuang. Pikiran apapun yang ada pada dirimu harus dibuang. Gerakan tangan saat kalian bernyanyi ataupun tarik nafas harus dengan tangan. Tarik tangan biar bisa konsentrasi ya. Dah, dengarkan selanjutnya. Stop. Selanjutnya bahwa Ramadan itu bulan yang penuh berkah, tapi ada orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan Ramadan ya. 1, awas, ingat
yang tidak akan mendapatkan keberkahan Ramadan? Satu, orang yang kecanduan arak. Arak itu minuman keras. Nah, yang pernah minum homer, harus tobat. Satu. Yang kedua, anak yang suka menyakiti hati orang tua. Ada enggak di sini yang suka menyakiti hati orang tua? Semuanya baik kan sama orang tua? Alhamdulillah. Yang ketiga, anak yang qati'ur rahim. Ya, qati'ur rahim artinya memutus tali persaudaraan dengan saudaranya sendiri. Ingat. Yang keempat, musahik, yaitu orang yang punya dendam. Kalian dalam bulan Ramadan tidak boleh mempunyai dendam apapun, ya. Paham? Kalau dendam, kalian tidak akan mendapatkan rahmatnya bulan Ramadan. Dari Pak Anwar sekian. Sekarang ada pertanyaan, siap-siap. Ada pertanyaan, yang jawab tepat ada bonus. Jawab, ya. Begitu pertanyaan selesai langsung ngacung jawabannya apa. Siap. Nanti tolong sini yang ngacung siapa dikorek, diteliti, ya. Yang paling awal siapa ngacungnya. Siap. Ada berapa orang dalam karakter ilustrasi tadi? Jawab. Oke, sekarang saya tunjuk kamu. Ada berapa? Berapa? Ada berapa orang? Salah. Siapa? Betul. Ya. Siap, pertanyaan lagi. Awas. Siap, awas, siap ya. Siapa yang sering mengganggu anak yang belajar? Stop. Sekarang Putri dulu. Siapa? Kamu yang mengganggu siapa? Ganggu apa? Sering apa? Ganggunya apa? Ganggu apa Fahri sama Zaki? Ganggu belajar. Ya, bagus. Bonus. Lagi, awas, lagi. Siap, awas, siap ya. Awas, harus tepat, jawabnya harus tepat. Siapakah Ustazah Salma itu? Ya. Siapa Ustazah Salma? Siapa Ustazah Salma itu siapa? Betul, terus? Yang apa? Guru yang apa? Guru yang apa? Guru yang bagaimana? Sifatnya baik atau jelek? Baik. Nah, ya. Bagus. Nah,